kompetisi ini mau jalan, tapi komite kompetisinya nggak ada gitu. Kayak gitu. Ya paling kan exco-nya dulu kan, Betul. baru Kita kan komite kompetisi adanya di exco. Iya, kan? Siapakah exco yang bertanggung jawab terhadap kompetisi ini? Nah, apakah kemudian Pak Zainuddin Amali yang baru diangkat jadi komisaris utama gitu kan? Seharusnya ketika katakan Pak Erick Thohir ini jadi ketua PSSI di mana banyak perubahan, betul. Seharusnya operator ini bisa dikatakan ditenderkan Betul. kepada siapa saja gitu. Karena kan ada jelas komersialisasi yang terbuka gitu. Kalau saya dengar-dengar nih kayaknya ada yang kudeta gitu, anti klimaks gitu. Misalnya soal rencana Liga 2 digulirkan batal. Kemudian Liga 2 ada operator tersendiri batal gitu kan. Dan kalau ada kepentingan karena ini ada promosi degradasi, karena pemilik Liga Indonesia baru ini kan klub Liga 1. Betul. Jadi dia bisa memilih mana yang akan promosi. Nah, itu kan itu kan ada klub-klub lain yang dikelola oleh Pak Peter Tanuri gitu kan dengan cabang-cabangnya. Apakah kemudian tidak terjadi misalnya main mata di sana gitu kan. Misalnya mereka ada skoci-skocinya memberi kesempatan kepada klub-klub kecil atau yang untuk kecil, berprestasi bertanding dengan klub besar. Betul, seperti halnya Indonesia bertanding dengan Argentina yang digaung-gaungkan pengalaman-pengalaman. Kenapa bisa di PSSI bisa berkata demikian tapi Piala Indonesia diadakan. Betul. Pemikiran kita seperti itu karena kita orang yang deso gitu kan. Cuma kan pemikiran orang yang kemudian mau 2024 pemilihan presiden wakil presiden kan lain ceritanya, perlu kejutan-kejutan gitu kan. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar semuanya? Kali ini saya Fatih Habanto, jumpa lagi dengan Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung Akmal? Kabar baik. Kabar baik. Ya, baru saja kita bincang-bincang dan dapat kabar atau info bahwa susunan direksi dari PT LIB, Liga Indonesia Baru, sebagai operator Liga 1 dan Liga 2 telah dibentuk. Betul. Di mana di rootnya Direktur Utama masih Ferry Paulus, Direktur Keuangan Munafri dari PSM ya. Direktur Kompetisi Asep Saputra, ini emang dulu bekas manajer kompetisi kalau tidak salah. Dan komisarisnya Zainuddin Amali, M. Lutfi yang mantan menteri, serta Sadikin Aksa juga dari PSM. Bagaimana Bung Amla melihat susunan dulu ya, kepengurusan PT LIB ini? Ya, tidak ada nama Pak Sujarno ya yang kemarin sebagai direktur operasional, daftar ini tidak ada gitu kan yang kita dapatkan. Ini komposisi baru, Muhammad Lutfi mantan menteri jadi komisaris independen, Pak Zainuddin Amali selaku wakil ketua umum PSSI dinobatkan sebagai komisaris utama. Kemudian komisaris lainnya adalah Sadikin Aksa. Ada setidaknya dua tokoh yang saat ini punya darah PSM, juara Liga 1 2022-2023. Nah, yang menarik adalah posisi direktur utama tetap Ferry Paulus, padahal waktu itu Ferry Paulus menyatakan bahwa dia hanya ingin mengantarkan PT Liga Indonesia Baru ini ke pengurus berikutnya gitu. Tapi mungkin karena enak kali ya. Betul. Betah lah. Artinya kerja itu. Ini tantangan juga sebenarnya. Apakah kemudian bisa membuktikan PT Liga Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan publik gitu. Karena sejauh ini apa yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia belum menunjukkan kualitas kompetisi yang diharapkan. Sebagai contoh misalnya jadwal kemarin masih berubah-ubah, kemudian banyak kasus termasuk kasus tragedikan Juruhan kan termasuk tidak performnya LIB termasuk di dalamnya situ, bahkan sampai Pak Hadian Lukita sampai menjadi tersangka gitu kan. Ini yang kemudian juga harus diantisipasi termasuk jadwal-jadwal kompetisi yang kemudian didikte oleh pihak pemilik hak siar. Nah, apakah kemudian jam pertandingannya, apakah ini kemudian akan terjadi lagi gitu. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi, termasuk adalah harusnya Liga 2 tidak dipegang oleh Liga 1 juga oleh PT Liga Indonesia Baru. Padahal kan sempat terdengar isu atau desas-desus bahwa Liga 2 akan dilakukan oleh klub-klub Liga 2 untuk membentuk operator sendiri ya? Betul, yang saya dengar kabarnya bahkan sudah dibentuk seperti konsorsium gitu dipimpin oleh Pak Gede Widiade, bahkan sudah membuat rancangan program bahkan anggaran
sekitar 63 miliar dibutuhkan untuk menggulirkan kompetisi Liga 2 dengan PT sendiri gitu kan. Bahkan bocoran sudah ada surat resminya. Betul, untuk sudah diajukan oleh Pak Gede Widiade bersama para tim Liga 2 berdasarkan hasil musyawarah kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk dijawab sebagai salah satu salah satu langkah yang mau diambil, bahwa butuh dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban satu kata pun dari Ketua Umum PSSI terhadap surat yang dilayangkan itu. Bahkan tiba-tiba dinyatakan bahwa Liga 2 kembali akan diurus oleh PT Liga Indonesia Baru. Padahal PT Liga Indonesia Baru secara pemilikan sahamnya tidak ada anggota Liga 2 di sana gitu ya, kan. Betul. Nah, ini kan yang menarik, bagaimana ada sebuah perusahaan yang bukan milik Liga 2 tapi akan menjalankan kompetisi, dan bagaimana pembiayaan ini harusnya dikritisi oleh para peserta Liga 2, berapa yang mereka akan dapatkan, kemudian apa hak-hak yang mereka akan ini. Kalau artinya PT Liga Indonesia Baru ketika dia mengelola Liga 2, dia sejatinya ya promotor atau event organizer kan seperti itu gitu kan. Dan kalau ada kepentingan karena ini ada promosi degradasi, betul, karena pemilik Liga Indonesia Baru ini kan klub Liga 1. Betul. Jadi dia bisa memilih mana yang akan promosi. Nah, itu kan supaya gitu kan. lebih. Karena kan si pemegang sahamnya klub Liga 1. Betul, betul. Dan saya pikir ini momentum sebenarnya buat klub-klub Liga 2 untuk menyatakan diri, misalnya menyampaikan kepada pengurus PSSI bahwa mereka ini sudah waktunya untuk dibuat mandiri gitu kan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan saya juga nggak tahu, harusnya PSSI harus menjawab surat dari konsorsium Liga 2 kemarin. Bahkan mungkin seharusnya ketika katakan Pak Erick Thohir ini jadi ketua PSSI di mana banyak perubahan, betul, seharusnya operator ini bisa dikatakan ditenderkan, betul, kepada siapa saja gitu. Karena kan ada jelas komersialisasi yang terbuka gitu. Kalau saya dengar-dengar nih kayaknya ada yang kudeta gitu, ketika kemudian program dibuat dengan anggarannya dibuat di sana, di mana disebutkan kalau Liga 1 setiap kali ada pertandingan siaran langsung biaya operasionalnya 200 juta gitu kan. Sementara Liga 2 itu cuma 70 juta gitu kan. Artinya kan jomplang bener. Saya khawatir nanti katakan yang secara langsung itu PH-nya itu juga gitu. Bisa tidak jadi, ada perubahan itu, bisa gitu. jadi. Dan saya tuh khawatir gitu, mereka yang sudah pegang bisnis sepak bolanya di musim kemarin, ketika kemudian mau ada operator baru, ini kan memungkinkan untuk kemudian hilangnya potensi pendapatan. Betul. Nah, ini kan yang ditakutkan di sepak bola kita adalah monopoli. Betul. Monopoli bisnis sepak bola. Nah, ini bahaya kalau kemudian bisnis sepak bolanya sudah dimonopoli oleh orang-orang tertentu, tidak akan sehat sepak bola kita. Nah, ini yang harus diberesin oleh Pak Erick dengan background dia sebagai Menteri BUMN sebenarnya kan, di mana BUMN kan ada perusahaan-perusahaan masing-masing, itu aja bisa diberesin. Nah, ini satu perusahaan gitu kan, untuk kemudian bertugas mengelola dua kompetisi yang sangat berat, itu amat sangat riskan. Menurut saya harus dibuat, ya udah dibentuk aja PT baru Liga 2 untuk dikelola. Oke, PSSI investasi pertama, masukkan uang ke dalam situ untuk kemudian dikelola. Dan misalnya ya seperti orang bisnis gitu kan, ada bridging yang kemudian berapa tahun sebagai pinjaman itu nanti dikembalikan gitu. Ya, yang lebih bagus lagi karena Pak Erick Thohir itu selalu mengagungkan komersialisasi. Ya ini dikomersialkan aja, pihak ketiga silahkan tender kan. Betul. Siapa yang berani mengelola dan memberikan uang kepada PSSI kan gitu. Ya kalau perlu Mahaka aja ambil sekalian. Ya kan? Itu fair aja, siapa aja kan. Boleh Mahaka, Mahaki kan gitu kan. Asal punya pengalaman dan punya presentasi yang bagus kan. Betul. Dan ini kan menurut saya sih tidak fair juga, orang udah presentasi kemudian tidak dijawab tapi dibatalkan. Harusnya ini kan dibuat secara terbuka. Dan saya khawatir kemudian karena faktor like dislike, tidak suka atau takut kemudian ada dua matahari di PT yang mengelola sepak bola, takut ada persaingan, akhirnya dikup, kemudian diambil alih seperti biasanya bahwa ini dipegang oleh PT Liga Indonesia Baru. Dan ini akhirnya klub Liga 2 tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka tinggal ikut aja. Kenapa mereka tinggal ikut? Mereka tidak bisa mengkudeta PT Liga Indonesia Baru. Mereka nggak punya saham di situ kan gitu kan. Kalau terjadi apa-apa di tengah jalan misalnya kan, terjadi kasus seperti misalnya Kanjuruhan. Oke, Liga 1 kemarin Kanjuruhan bisa kemudian klub-klub menggugat ke PT Liga Indonesia Baru. Loh, kalau itu kemudian terjadi di Liga 2,
mau digugat gimana, orang PT Liga Indonesia bukan punya mereka gitu kan. Nah ini kan harusnya dipikirkan gitu kan matang-matang agar kemudian industri sepak bola kitanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ide-idenya Pak Erick Thohir udah bagus gitu kan, tapi kemudian mandek pas di Liga 2. Ada beberapa hal yang menurut saya kemudian anti klimaks gitu. Misalnya soal rencana Liga 2 digulirkan batal. Kemudian Liga 2 ada operator tersendiri batal gitu kan. Termasuk di dalamnya bentuk kompetisi yang rumit. Nah, ini kan juga repot nih. Liga 2 pesertanya, biayanya akan sangat rumit buat klub-klub Liga 2 untuk menanggung biayanya kalau tidak kemudian mereka dibuat mandiri dan mereka punya sponsor tersendiri gitu. Katanya kabarnya Pak Erick Thohir akan menyiapkan sponsor sendiri buat Liga 2 gitu. Tapi kan sponsor sendiri kalau yang kelola orang lain kan itu kan jadi repot juga. Sistem kompetisinya Pak Pati ini yang jelimet sekali gitu kan. Dibagi 3 wilayah, ya kan? Iya. 3 wilayah, kemudian diambil 3 wilayah itu 6 tim jadi 16 tim. Ya kan, 16 tim. Kemudian ada yang zona bawah. Main lagi ketemu. Kemudian yang bawah ketemu. Nanti yang degradasi adalah 2 tim masing-masing wilayah, ada 6 tim. Nah, ini yang repot dengan biaya dengan sistem yang panjang dengan biaya yang besar. Apakah klub itu punya kemampuan? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini misalnya apakah PT Liga Indonesia melakukan audit keuangan klub? Yang sekarang ada misalnya sampai 100 pemain yang masih menagih gajinya kepada klub Liga 2 yang belum dibayarkan. Nah ini kalau kemudian dipaksakan klub tidak punya uang, dipaksakan main, yang khawatir jadi jualan gitu kan, dengan bandar-bandar, dengan orang yang mau promosi. Nah, ini kan bahaya, akan merusak ekosistem sepak bola kita. Ya memang di Liga 2 yang cukup rumit dan lebih banyak perhatian kan. Betul. Karena selain klub-klubnya tersebar di kota-kota tingkat 2, bukan provinsi, juga secara keuangan mereka katakan tanda kutip pas-pasan kan begitu. Termasuk kan di dalamnya cross ownership, apakah dibolehkan gitu kan. Misalnya ada PSKC Cimahi, Persikap Kabupaten Bandung dikelola oleh 1 orang. Gitu kan, ada klub-klub lain yang dikelola oleh Pak Peter Tanuri gitu kan dengan cabang-cabangnya. Apakah kemudian tidak terjadi misalnya main mata di sana? Gitu kan, misalnya mereka ada skoci-skocinya, wah hari ini yang harus kita loloskan untuk jadi juara ini, mereka tinggal mainkan itu semua. Walaupun nama PT-nya beda, tapi pemilik holdingnya sama gitu. Betul. Nah ini kan repot gitu kan, kalau kemudian terjadi cross ownership di regulasi FIFA itu dilarang gitu kan. Nah ini apakah harus ditegakkan? Kalau kemudian dibiarkan, atau dengan alasan bahwa ternyata di statuta PSSI kan ada dibolehkan satu perusahaan atau personal untuk memiliki lebih dari 1 klub. Saya pikir dengan masing-masing punya 1 klub aja kita belum bisa profesional. Apalagi kalau kemudian ada 1 orang atau 1 perusahaan bisa pegang banyak klub. Makin tidak profesional lagi. Dan ini kan penyebab dulu Galatama, kenapa Galatama hancur? Itu karena ada orang-orang atau kelompok tertentu yang pegang lebih dari 1 klub. Akhirnya terjadi permainan di situ untuk menentukan siapa yang juara, siapa yang degradasi. Akhirnya rusak dan bubar. Apakah kita mau mengalami hal yang sama kan? Mengulang sejarah. Mengulang sejarah buruk. Gitu. Ya. Selama ini kita dipertontonkan kan dari sisi timnas PSSI. Betul. Padahal timnas PSSI itu dapurnya di kompetisi. Kan? Nah kompetisinya kalau masih begitu-begitu aja atau kan tanda kutip status quo ini nanti hasilnya akan sama juga. Kan gitu. Dan ditambah lagi misalnya kompetisi kita akhirnya jalan cuma sekedar jalan. Dan yang paling menarik adalah ini isu yang baru lagi, Piala Indonesia nggak digelar juga tahun ini, katanya terlalu sibuk dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kompetisi. Ini kan lucu gitu. Kalau melihat manualnya kan nanti yang Liga 1 yang dari 4 teratas itu the Big Four itu kan 1, 2, 3 langsung kepilih ke Piala AFC kan, ke Piala jatahnya Piala Indonesia kan. Betul. Jadi sudah kemungkinan besar tidak ada Piala Indonesia kan. Nggak ada Piala Indonesia dan ini saya juga agak aneh ketika kemudian diputuskan tidak ada Piala Indonesia tahun ini. Alasannya yang disampaikan adalah karena jadwal padat kompetisi. Saya pikir ini aneh sekali. Di mana misalnya Malaysia aja bahkan Malaysia punya 3 kompetisi. Piala seperti Inggris kan, Liga Malaysianya, Malaysian Super League, kemudian ada Piala FA-nya, ada Piala Liga Malaysianya gitu. Padahal dari pemilik klub Madura United, Ahsanul itu udah bilang di tweet kalau pemain ada 6 yang bisa pemain asing, kalau hanya main di liga tuh rugi gitu. Karena tidak maksimal. Kalau ada Piala Indonesia kan jadi mainnya lebih banyak. Nah, sehingga ini kan bisa maksimalkan pemain asing yang tanda kutip
gajinya lebih mahal. Betul, dan ini kan pemborosan, ada pemain 5+1 gitu kan, tapi kemudian hanya ikut satu kompetisi, lalu 5+1, akhirnya ada pemain lokal yang tidak punya jam terbang, tidak tambah jam terbang. Yang kedua, ada pemain asing yang sebenarnya jam terbangnya tidak banyak tapi dapat gaji yang lumayan banyak gitu kan, yang pada akhirnya apa? Piramidanya adalah kompetisinya tidak sehat, kemudian jam terbang pemainnya tidak sehat, akhirnya berimbas kepada tim nasionalnya nanti ke depan. Tim nasionalnya tidak kuat gitu kan. Kenapa? Pemain-pemain dari kompetisi yang tidak sehat bagaimana bisa kuat pemainnya? Yang paling gampang sekarang Sintayong aja sering mengeluh fisiknya nggak bagus gitu kan. Satu lagi, dengan adanya Piala Indonesia itu memberi kesempatan kepada klub-klub kecil atau yang untuk kecil, berprestasi bertanding dengan klub besar. Betul, seperti halnya Indonesia bertanding dengan Argentina yang digaung-gaungkan pengalaman-pengalaman. Kenapa bisa di PSSI bisa berkata demikian, tapi Piala Indonesia diadakan. Betul, seperti halnya Piala FL di Inggris, atau Piala Liga di Inggris kan. Itu banyak kejutan yang tidak terkenal mediocre bisa sampai ke babak-babak atas. Apalagi Piala Liga di Inggris kan tim-tim mediocre justru yang bisa jadi penang dengan bikin kejutan. Bayangin aja misalnya ada suatu daerah PS Ngiwe gitu bisa melawan Persija. Wah, itu kan bagi supporter Ngiwe itu. Iya, kapan lagi ngelawan tim besar gitu. Ketemu lagi dengan pemain Rizky Ridho atau Persija, Persatuan Sepak Bola Gavatar ketemu Persib Bandung. Gitu. Ini kan akan menjadi kebanggaan sendiri buat kampung mereka yang biasanya nonton bola hanya sekedar buat hiburan, tapi kedatangan tim besar. Unik gitu sebenarnya. Industrinya jalan, ekonomi daerahnya juga jalan. Makanya sayang banget kalau kemudian Piala Liga Indonesia yang nggak jalan. Jadi menurut saya gini, kita ngapain panggil Argentina datang dengan mengeluarkan kos besar, tapi kemudian kompetisi kita ada yang kemudian dikorbankan, Piala Indonesia yang nggak jalan kan. Lebih baik misalnya Freeport kemarin jadi sponsor Piala Liga Indonesia aja gitu kan, atau BRI jadi sponsor Piala Indonesia, atau Indosat ya kan, Piala Indosat Indonesia gitu. Jadi apa kita yang terlalu deso ya, berpikir terlalu tidak gebiar-gebar, tapi pada basic pada tatanan kompetisi ya gitu. Ya, sebenarnya kita ini greget. Sepak bola kita sebenarnya tidak banyak berubah, atau jalannya perubahannya tidak terlalu cepat. Kita berubah hanya ada kejutan-kejutan yang seolah-olah itu luar biasa gitu kan. Padahal sekali-sekali kejutan-kejutan seolah-olah luar biasa. Misalnya mau bikin VAR, wah luar biasa gitu kan. Ebot elektronik, LED, seolah-olah luar biasa, tapi sejatinya harusnya diukur dulu apakah fasilitasnya sudah mendukung gitu kan. Jangan sampai kemudian buang uang besar, manfaatnya nggak ada. Seperti uji coba, bayar mahal lawan Argentina, apakah kemudian nanti manfaatnya sebesar dengan uang yang kita keluarkan? Kan itu juga perlu dipertimbangkan. Lebih baik daripada LED buat klub empowerment ya. Betul. Bagaimana klub di asistensi kan. Betul. Gitu kan. Termasuk bagaimana kemudian ini kan vibe-nya lagi bagus, supporter lagi lagi bergembira, lagi berupaya untuk kemudian menjauhkan sepak bola dari anarkisme dan vandalisme. Bagaimana kemarin ulang tahun Persebaya, The Jackmania dengan bonek bisa bersatu. Loh kok kenapa kemudian diluarkan aturan bahwa klub tidak boleh, tamu tidak boleh datang. Nah, ini kan kontraproduktif menurut saya gitu kan. Kalau kemudian ada masalah perkelahian supporter, bentrokan supporter, harusnya masalah itu dicarikan solusinya bersama-sama. Dan sebenarnya untuk mencari solusi itu paling gampang benar saat ini. Seperti misalnya katakan kalau kemudian ada tawuran anarkisme, kita coret dari peserta kompetisi. Saya pikir semua klub juga akan berpikir untuk membangun supporternya menjadi supporter yang bagus gitu kan. Dan itu kan akan menjadi menjadi pembelajaran yang baik juga buat sepak bola kita. Biaya-biaya itu yang katakan hanya untuk geber, lebih baik buat yang klub supporter engagement itu kan. Ya harusnya seperti itu, pemahaman. Pemikiran kita seperti itu karena kita orang yang deso gitu kan. Cuma kan pemikiran orang yang kemudian mau 2024 pemilihan presiden, wakil presiden kan lain ceritanya, perlu kejutan-kejutan gitu kan. Nah, itu yang kejutan-kejutan itu apalagi yang ditunggu oleh masyarakat, yang masyarakat kita itu emang kadang-kadang lupa sejarah gitu kan. Sehingga kemudian ada kejutan yang sebenarnya kejutan ini sudah pernah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi kita atau mereka belum lahir jangan-jangan. Bisa jadi. Kita kelamaan lahir. Kadang-kadang kita memberikan penjelasannya kepada publik tuh aneh nih, kok mereka hanya beda 5 tahun, kok nggak ada, jangan-jangan apa ini balita semua netizen kita gitu kan, sehingga nggak tahu sejarah di belakang gitu kan, bahwa tidak lama dari itu, artinya kan misalnya datangnya Uruguay, datangnya Belanda misalnya kan,
Ganda tim penuh lagi, bukan lapis legit. Betul, itu kan tidak jauh, hanya beda 10 tahun atau 13 tahun gitu kan. Nah, termasuk misalnya jangan sampai ntar salah nih. Mendatangkan klub-klub besar juga sering kita kan. Dari zaman tahun 96. 96 AC Milan. Terusnya Sampdoria, Lazio. Sampai kemarin terakhir harusnya Dortmund datang. Dibawa sama Ninesport itu melawan Persib Bandung kan, rencananya Persib Bandung sama Persija. Tapi kalau pernah juga Dortmund yang Dortmund apa yang main di GBK ada juga. Iya, Dortmund juga kan? Bayern Munchen gitu kan. Chelsea juga pernah kalau salah. Chelsea, Arsenal. AS Roma, Sevilla. Banyak klub-klub itu datang. Nah, ke depan kita ini bereforia sesaat tapi melupakan bahwa pondasi kita ini belum dibangun dengan kokoh. Nah, pondasinya apa? Kompetisi gitu. Betul. Jadi sekarang sebenarnya ujian Pak Erick Thohir ke depan ini bukan soal kemarin dapat SEA Games kemudian melawan Argentina, tapi ujian sesungguhnya adalah di kompetisi. Karena kompetisi ini akan digelar setiap minggu yang kemudian huru-hara atau eskalasinya tinggi gitu kan. Ini yang kemudian harus benar-benar ditangani secara profesional gitu. Tapi aneh juga ya kita ngobrol ya. Kalau kemarin kan PSSI walaupun ada 15 exco, itu kan yang kelihatan hanya 3 nih katakan ya. Pak Erick Thohir, Pak Arya dan Pak Darmaji kan. Sumarji. Tapi untuk yang kompetisi ini kok belum ditunjuk kompetisi ini mau jalan, tapi komite kompetisinya nggak ada gitu. Gitu. Ya paling nggak exco-nya dulu kan. Baru kan komite kompetisi adanya di exco. Siapakah exco yang bertanggung jawab terhadap kompetisi? Apakah kemudian Pak Zainuddin Amali yang baru diangkat jadi komisaris utama gitu kan? Nah, kemudian komite wasit, siapa komite wasitnya? Ya kan? Tapi kan exco-nya nggak tahu sudah langsung. Tapi yang kompetisi belum ada nih. Betul. Satu komite fair play. Siapa? Kemudian termasuk yang membaik komisi disiplin siapa exco-nya? Sekarang komite disiplinnya siapa? Komite bandingnya siapa? Komite etiknya siapa? Ini kan belum ada semua gitu. Bahkan kan. Kabinet belum terbentuk juga. Betul. Kalau kemarin pelantikan exco aja itu semua kan. Kabinetnya belum terbentuk dan kita berharap sebelum kompetisi dimulai semua sudah ada sehingga kemudian ketika misalnya ada problem kita udah tahu siapa yang harus menyelesaikannya gitu kan. Yang kita harus tunjuk hidungnya siapa gitu kan. Misal komite kompetisinya siapa, komite wasitnya siapa, komite pembinaan usia muda. Kan penting kan ada EPA di dalamnya kan. Sebagai wartawan bingung ya, nanti narsumnya siapa? Mana gitu. yang punya kalau bahasa pemerintahan tupoksi kan. Betul. Dan menurut saya ini penting sekali sebelum kompetisi dimulai sudah waktunya adalah PSSI membuat strukturnya. Ya walaupun secara kolegial kan tetap yang paling bertanggung jawab ketua kan, tapi kan harusnya ada wewenang dan delegasi. Ya karena memang dipilihnya exco itu untuk membagian delegasi tugas gitu kan sehingga meringankan tugas tidak sendirian. Karena apa? Komite eksekutif itu kan kolektif kolegial. Gitu kan memang mereka kemudian ditugaskan sebagai kalau ininya bukan eksekutif mereka kan, tapi mereka itu ya legislatif atau kemudian steering committee lah untuk event-event yang mereka lakukan. Sekarang misalnya ketika ada teman-teman dari usia muda ingin menggelar kompetisi, kemana mereka harus menghadap? Komite pembinaan usia muda aja nggak ada gitu kan. Sekarang misalnya supporter mau berkonsultasi tentang bagaimana membangun cita supporter yang bagus, kepada siapa? Kan belum ada jalurnya gitu kan. Termasuk misalnya ada kawan-kawan pemain pelatih yang belum digaji untuk berkonsultasi ke komite hukum kemana? Lapor kemana? Nah itu kan termasuk misalnya ada temuan-temuan pertandingan yang tidak benar atau yang diatur, komite fair play-nya ke siapa? Gitu kan. Inilah yang kemudian kita tunggu bahwa ke depan kita sih yakin, kita berharap sepak bola kita menjadi lebih baik ke depannya. Karena itu memang menjadi harapan kita sebagai penggemar bola gitu. Tapi kalau kemudian ada masalah kan akan menjadi sangat rumit kalau kemudian tidak ada pembagian tugas yang jelas sehingga kemudian masalah akan ditanggung oleh orang sendiri itu. Baiklah, itu tadi sudah beberapa kita bahas, dan kalau kita rewel itu demi kemajuan sepak bola. Betul. Gitu kan, supaya PSSI berjalan sesuai dengan relnya dan sepak bola kita semakin hari semakin lebih baik. Betul. Tidak hanya gebiar manis tapi juga basic daripada kompetisi juga berjalan. Baik, kita tunggu terus perkembangannya dan kita akan terus memberikan masukan, memberikan kritikan agar sepak bola kita lebih maju lagi. Adios, Cocomeo Channel.